Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sohib Agro, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita masih ditemani oleh narasumber kita yang sama, yaitu Bapak Suryanto, di mana beliau adalah salah satu praktisi tanaman kelapa sawit. Oke, tapi bedanya di konten kali ini kita akan membahas mengenai hama yang terberat oleh petani-petani tanaman kelapa sawit kita. Dan di konten kali ini kita akan bahas tuntas tentang hama tersebut, yaitu hama apa? Hama kumbang tanduk ataupun orites. Nah, pertanyaan saya buat narasumber saya yang terhormat di sini. Apa dan kenapa kumbang tanduk ataupun orites ini, Pak, menyerang tanaman kelapa sawit kita? Itu pertanyaan saya bertanya. Orites ini memang makannya itu adalah titik tumbuh ataupun umbut dari kelapa sawit, dan bukan hanya kelapa sawit, termasuk kelapa makan. Itu juga diserangnya. Jadi penyerangan orites tadi itu adalah memang menyerang inti ataupun umbut dari tanaman kelapa-kelapa ini, Pak, jenis kelapa-kelapaan ya. Karena kalau saya dengar untuk tanaman karet kayaknya jarang ya. Nggak ada sama sekali nggak ada, Pak. Menyerang itu dia. Nggak menyerang itu ya. Memang bukan itu makanannya. Bener-bener. Memang sasarannya adalah yang punya umbut ya. Nanti saya kalau bahasa Indonesia umbut juga itu, Pak ya, umbut ya. Umbut ya. Jadi Sohib Agro kenapa menyerang tanaman kelapa sawit kita? Karena memang itu adalah sumber makanan dari orites tersendiri. Oke, pertanyaan saya kedua begini, Pak. Bagaimana cara atau antisipasi kita agar orites ini tidak masuk ke areal tanaman kita atau perkebunan kita, Pak? Caranya itu ya tentu kita menyesuaikan atau tidak menyesuaikan tempat dia berkembang biak. Berkembang biaknya orites ini adalah tempat yang serasa yang membusuk. Contoh misalnya jangan kelapa sawit limbah dari pabrik itu setelah dibuang ke lapangan, apabila dia berlapis, ketika dia mau membusuk, sudah dia berkembang biak untuk menempatkan telurnya. Dan untuk yang lain, serasa yang lain, contoh seperti kita misalnya melaksanakan TU, kelapa sawit yang ditumbang, hanya dibiarkan tumbang begitu saja, ini kan akan membusuk. Benar. Pada saat mau membusuk batangnya ini, disitulah dia meletakkan telurnya untuk berkembang biak. Jadi untuk mengantisipasi itu, jangan dipersiapkan lahannya itu, inangnya itu untuk dia berkembang biak. Kalaupun misalnya seperti TU, kelapa sawit, ini harus diciping istilah sekarang. Benar. Harus dirajang, dicincang sehalus mungkin. Kemudian bila kita membuang jangan kosong, itu jangan dibuat berlapis, hanya selapis, supaya begitu dia busuk langsung habis. Kemudian untuk TU, walaupun kita menggunakan chipping, ini segera akan tertutup oleh kacangan. Kalaupun dia misalnya ada serasah yang tempat dia masih ideal untuk berkembang biak, begitu dia tertutup kacangan, ini dia tidak akan masuk. Kenapa tidak masuk? Kumbang tanduk itu terbangnya itu dia tidak bisa langsung seperti helikopter itu. Nggak bisa dia ini yang menembus ya jadinya. Dia nggak bisa menembus dia. Kalau di dalam dia nggak bisa terbang lagi. Iya benar. Itulah salah satu mengantisipasi ke kumbang tanduk. Berarti ini ada kaitannya juga Ada dengan kaitannya, sebelumnya, Pak ya. Sebelumnya. Dengan kacangan itu tadi ya. Jadi kalaupun misalnya, menurut hemat saya begini, kalaupun misalnya andai kata nih, Pak ya, bekas cipingan kelapa sawit tadi itu misalnya sudah sempat jadi inang dia, tiba-tiba dalam waktu sebulan atau 2 bulan ditutup oleh kacangan tadi, mereka juga tidak akan bisa berkembang biak ini, Pak, lambat dia jadinya. Terhambat dia, dan dia tidak akan masuk ke situ karena tidak ideal untuk dia berkembang biak di situ. Tidak ideal, tidak nyaman dia di situ. Benar. Itu kalau kita menggunakan penutup tanah. Kalau tidak, itu juga tetap masih ada. Tetap masih bisa jadi inang, Pak ya, mungkin ya. Cuman bedanya saja mungkin dibanding yang tidak disiping, mungkin itu lebih besar lagi pengaruhnya. Oke. Nah, pertanyaan berikut begini, Pak.
Tadi kan sudah kita ketahui mengenai bagaimana biar agar orites itu tidak masuk ke lahan kita. Bapak sudah jelaskan jangan menyiapkan inang tadi, Iya. dan Bapak sudah menjelaskan apa saja itu. Nah, berikutnya ini kalau misalnya tanaman kita ini sudah diserang oleh orites tadi, apa sih pengendalian yang bisa kita buat? Apakah pengendalian secara kimia atau pengendalian lain? Kira-kira kebiasaan kita bagaimana Pak cara pengendaliannya? Yang paling ramah lingkungan tentu dengan secara biologis. Oke. Nah, dengan perangkap. Perangkap. Nah, perangkap ini bisa dengan menggunakan lampu, cahaya, kemudian bisa juga dengan bahan feromon. Feromon itu adalah mengundang karena harum baunya itu merangsang kumbang tanduk itu datang. Benar. Sehingga kita bisa merangkap dia, terperangkap hingga dia bisa kita matikan. Benar. Begitu juga tadi yang menggunakan cahaya dibuat cahaya di lapangan, dipasang jaring sehingga dia datang terperangkap di jaring. Nah, itu yang kedua. Tapi yang paling banyak digunakan menggunakan bahan kimia dengan menggunakan insektisida, yaitu dengan menggunakan karbosulpan, ya. Benar. Itu merek dagang macam-macam. Iya. Jadi karbosulpan itu bentuknya granul. Granul halus Pak ya, granul halus ya. Halus ya, Iya. granul halus seperti pasir. Ini sebaiknya untuk tanaman-tanaman muda yang berumur kira-kira 1-2 tahun, terlebih-lebih umur tahun pertama. Ini sebaiknya harus rutin diperiksa tanamannya dan menggunakan bahan karbon sulfan tadi itu harus digunakan rotasinya 1 bulan sekali. Dengan rata-rata biasanya digunakan dosis 5 gram per pokok sudah cukup. 5 gram per pokok. Letakkan di pupus. Itu Ditaburkan di pupus. kalau TBM. Ya. Kalau sudah TM Pak. Kalau sudah TM. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Pada umumnya tanaman sudah lebih tahan. Oke. Nah, kalau udah tanaman dewasa menghasilkan, ini biasanya sudah tahan. Biasanya. Kalau benar ada serangan itu tidak akan mati. Benar. Hanya kita rugi, pelepah dia akan terpotong-potong. Benar. Pelepah yang belum keluar masih berbentuk pupus, nanti setelah keluar bentuk seperti kipas. Itu salah satu ciri tanaman terserang orites. Tapi kalau untuk tanaman muda, ini bisa mati. Bisa mati serangan. Apabila tidak kendalikan, tanaman bisa mati. Apabila dia menyerang sampai ke titik tumbuh, di makannya, di eratnya, ini tanaman mati. Tanaman mati ya. Salah satu lagi pengendalian yang sudah terserang menggunakan manual, yaitu menggunakan jarum yang dibengkokkan, kawat. Itu dikorek, diambil kumbangnya. Diambil kumbang di dalam umbut tadi. Iya, Pak? di dalam umbut tadi. Ini kalau misalnya kita perhatikan, tanaman yang sedang terserang itu ada suara seperti tikus mengerat. Makan dia, kita kedengaran itu. Kalau misalnya jarak hanya 3 meter, 5 meter masih kedengaran. Ya. Itu bisa kita ambil dengan cara memancing atau menusuk dengan cara paku atau kawat yang dibengkokkan ujungnya, masukkan aja, diambil, baru tarik. Itu bisa diambil oriktesnya. Orites itu secara biologi tadi Ya, Pak ya, secara termasuk secara biologi. Nah, tadi kan Bapak juga sudah jelaskan dengan pengendalian secara kimia nih. Ya. Menggunakan bahan aktif karbosulfan ya. Karbosulfan. Jadi kalau misalnya sudah terserang dengan orites tadi, kita basmi dengan karbosulfan, itu biasanya orang Bapak kebiasaannya kita gunakan itu kontinu ataupun bertahap Pak ya. Tidak bisa sekali aplikasi. Enggak terus. Harus terus. Ya, harus. Dengan interval waktunya berapa lama sih Pak? Sebenarnya tergantung serangan juga. Kalau serangannya memang tinggi, itu bisa sebulan sekali harus dirotasi. Sebulan sekali wajib rotasi terus. Sebulan sekali. Tapi kalau memang serangannya sudah kecil atau memang tidak ada serangan, berdasarkan pengamatan. Benar. Setelah dia mati ada serangan, baru kita Kendalikan lagi. Oke. Saya mau nanya lagi nih Pak. Apakah ada musim serangan dari orites ini? Apakah musim misalnya ketika penghujan atau musim kemarau atau musim yang lain misalnya? Gimana kira-kira? Kalau menurut pengalaman hasil kita yang sudah lama di lapangan, musim serangan untuk orites tidak ada. Karena orites ini berkembang terus. Nah, makanya
bagaimana kita mengantisipasi inang dia ini tidak ada di lokasi kita, membuat mereka tidak nyaman untuk berkembang biak. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau pengendalian itu sebenarnya udah langkah yang selanjutnya. Awalnya ini jangan kita siapkan inang dia untuk berkembang biak dengan baik. Itu saja. Betul. Satu lagi mungkin tambahan dari saya, mungkin ini pengalaman dari lapangan. Mungkin ada kendala bagi kita untuk meletakkan karbosulfan tadi untuk ke pupus pada tanaman yang sudah berlebih umur dari 2 tahun. Karena tinggi pupus itu mungkin sudah lebih dari tinggi dari jangkauan tangan kita. Benar. Nah, ini menurut yang sudah kami buat, ini bisa menggunakan bambu ataupun paralon yang dipersiapkan untuk sehingga dia begitu kita naikkan udah sampai dia ke pupusnya. Dimodifikasi Dimodifikasi dengan alat. Oh, jadi tinggal nuangkan aja di jadi pupus. begitu kita sorongkan, kita sorong pangkalnya, udah tertuanglah dia ke pupus tadi itu. Benar. Nah, ini juga hasil dari pengalaman di lapangan. Jadi tanaman TM tadi katakan dia sudah umur di atas 6 tahun Pak ya, di atas 6 tahun itu kan masih ada terserang. Ya. Terserang. Bapak tadi sudah jelaskan juga bahwasanya kalau sudah TM biasanya lebih tahan ya, lebih tahan serangan dari Oryctes tadi. Tapi karena kita merasakan melihat serangan dari Oryctes, kita merasa sayang ataupun merasa iba kepada tanaman kita. Jadi kalau misalnya sudah tanam TM misalnya yang dia katakan di atas 6 tahun atau 10 tahun misalnya yang sudah cukup tinggi, ketika terserang itu wajib juga harus sampai ke pupus Pak. Wajib juga. Dan oke, saya mau tanya gini, kebiasaan di lapangan yang Bapak lakukan selaku praktisi, kalau sudah TM di atas 10 tahun misalnya, apakah itu tidak kita antisipasi atau kita biarkan saja? Pada umumnya kalau sudah tanaman dewasa atau remaja katakan pun umur di atas 5 tahun, ini biasanya sudah pengendalian untuk pemberian insektisida sudah tidak dilakukan lagi. Hanya saja bagaimana kita mengendalikan inangnya tadi, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena titik tumbuh dari tanaman tua ini sebenarnya sudah jauh terlindungi oleh pelepah-pelepah yang sudah cukup besar. Kalaupun ada serangan biasanya hanya pelepah yang nantinya bakal terganggu. Tapi kalau tanaman sudah jarang ada yang mati. Oke. Jadi Sohib Agro, mungkin di perbincangan saya dengan Pak Suryanto selaku praktisi tanaman perkebunan kelapa sawit, mungkin Sohib Agro sudah bisa mendengarkan atau ya mungkin sedikit berbagi ataupun edukasi lah ya tentang Oryctes ini tadi. Jadi kalaupun misalnya Sohib Agro yang sedang mau tanam ulang ataupun land clearing lahan baru, mohon diperhatikan untuk masalah inang dari Oryctes tersebut, jangan kita fasilitasi inang mereka. Karena ketika misalnya inangnya sudah kita fasilitasi sampai kapanpun ini tidak akan pernah berakhir, itu jadi bahaya. Nah makanya pesan kita juga buat Sohib Agro, ketika mau replanting itu jangan sistem suntik Pak ya. Ya. Karena dulu suntik ini pertama kali perkebunan sih yang membuat. Itu dulu perkebunan sehingga dicontohlah oleh masyarakat. Ternyata kendalanya itu memang di Oryctes. Dan sekarang juga ketika perusahaan perkebunan kita lihat, mereka ketika replanting atau tanam ulang, mereka akan shipping secara halus agar mengantisipasi kumbang tersebut. Karena tidak ada gunanya kita replanting tanaman kelapa sawit kita, setelah kita tanam, kita siapkan inangnya, tumbuh, tanaman juga dibasmi oleh Oryctes tadi, sama aja, tanaman juga mati, sia-sia. Oke. Jadi Sohib Agro, mungkin di konten kali ini mengenai Oryctes kita padakan sampai di sini. Kalau misalnya nanti ada Sohib Agro yang kurang jelas dengan penjelasan kita ini, karena mengingat durasi ya Sohib Agro, kalau terlalu panjang kali nanti mungkin terlalu jenuh menontonnya, makanya durasi kita perpendek. Kalau nanti ada Sohib Agro yang ingin bertanya yang kurang jelas nanti dalam konten kita ini, bisa nanti langsung ditanyakan langsung kepada Pak Suryanto selaku praktisi kita nanti di nomor ini. Kita akan terangkan nanti Sohib Agro.
Oke, jadi terima kasih buat Sohib Agro yang sudah menonton di video ini. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. See you.